Karena memang Allah Tabaraka Ta'ala dalam surah kedua ayat 275, ayat yang sering kita dengar, itu tegas Allah mengungkapkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli itu telah Allah halalkan. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Penegasan dari Allah terkait dengan surah ini, ayat ini, surah Al-Baqarah 275 ini Bapak Ibu, itu berkaitan dengan ungkapan orang Arab dahulu yang mana mereka mengatakan qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka mengatakan jual beli itu sama aja dengan riba. Ya, jual beli sama dengan riba, tidak ada bedanya. Sama-sama bisnis, sama-sama menguntungkan, sehingga tidak ada masalah. Nah, itu kata orang dulu. Makanya Allah turunkan jawaban, tidak. Nah, kira-kira maknanya itu tidak. Allah membantah ungkapan mereka. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli itu halal, riba itu haram. Sehingga ini diungkapkan oleh Abu Lais As-Samarqandi salah satunya. Ya. Kalau jual beli itu kita tidak pahami, maka tidak halal. Kenapa? Karena kalau kita tidak memahami, tanpa kita sadari, kita akan terjerumus kepada transaksi yang diharamkan oleh Allah, transaksi yang dimurkai oleh Allah. Bahkan ibu bapak kalau bicara jual beli tidak hanya riba, bahkan transaksi-transaksi yang lain pun yang diharamkan oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah, yang akan mengantarkan kita kepada azab atau nerakanya Allah, yang bahkan kita tergolong orang yang dianggap celaka di sisi Allah, itu ketika kita tidak memahami persoalan ini, persoalan tentang jual beli. Satu contoh, tengoklah misalkan firman Allah, coba disimak surah Al-Mutaffifin. Di mana dalam surah Al-Mutaffifin itu ayat yang pertama Allah ungkapkan wailul lil mutaffifin, celakalah atau neraka wil bagi orang yang melakukan mutaffifin. Coba, apa itu mutaffifin? Mutaffifin itu adalah orang yang melakukan kecurangan. Cuma menariknya ibu bapak yang berbahagia, mutaffifin, lafaz mutaffifin yang Allah gunakan ini, itu asal kata taffafa yutaffifu, taffifan wa mutaffifan, ya, dimana lafaz ini menjelaskan kalau kecurangan yang dilakukan oleh seseorang itu, kecurangan yang diperbuatnya itu nyaris dan hampir tidak melakukan kecurangan, tapi dia berbuat curang. Nah, misalkan menimbang, kalau musim duku, duku ditimbang, sengaja dia ambil misalkan sebiji ya, Pak. Ini udah sekilo, pas ditariknya satu bijinya, Pak. Tidak terlalu berpengaruh, Pak. Maka lafaz mutaffif itu kecurangan yang dibuat oleh orang yang itu nyaris tidak curang, nyaris tidak berbuat curang, tapi dia sengaja melakukan kecurangan. Atau kalau kita analogikan seperti tadi, ditimbang makanan tuh, buah tadi duku misalkan sekilo, dia ambilnya sebiji. Dia ambil sebiji oleh si penjual ini, tujuannya untuk curang, tapi kan tidak ngaruh kali, Pak. Nah, yang seperti inilah orang yang dianggap curang dalam surah Al-Mutaffifin itu, yang diancam oleh Allah dengan ya orang-orang yang celaka, atau menurut Al-Qurtubi itu masuk kategori yang kelak dimasukkan ke dalam neraka wil. Gitu. Ini kenapa? Karena ketidakpahaman. Bahkan mereka mengatakan ya tidak apa-apa lah, kan cuma sebuah, sebiji cuma. Tapi kalau sebiji itu kecurangan yang diperbuat, sengaja dilakukan, yang namanya salah walaupun sedikit tetap salah. Nah, ini kadang-kadang kita terlalu mentolerir, ya.
Nggak apa-apa lah, kalau salahnya dikit nggak apa-apa. Kan ringan cuma, kecil tuh cuma. Nah, baru dianggap salah tuh kalau salahnya besar. Padahal yang sedikit itu tetap salah. Khamar itu satu botol tuh haram, setetes pun tetap haram. Begitu juga curang. Curang itu banyak haram, berdosa, sedikit pun masuk dan disebut juga, dianggap juga dosa. Termasuk ketika menakar tadi, Pak. Allazina izaqtalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia melakukan timbangan, memberikan menakar, menimbang, maka dia akan mengurangi. Orang seperti ini kata Allah, wailul lil mutaffifin. Wailun, celaka. Ya, yang dia mengurangi timbangan tidak banyak. Nah, ini kenapa? Karena ketidakpahaman, karena ketidakmengertian akan persoalan yahfaz kitab al-buyuk. Ini diungkapkan oleh Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Lisanul Hukam, di mana beliau katakan demikian, ya, tidak halal, sehingga transaksinya akan menjadi transaksi yang haram. Nah, Ustadz, apa haramnya? Kok bisa haram? Duku mana pula haram? Ya, kalau ditimbang ikan dikurangi, masa ikan haram? Kalau ditimbang misalkan makanan buah-buahan, kok makanan buah-buahan yang seperti ini haram? Kalau haram tidak kami beli. Nah, ini pernah kita bahas juga. Haram itu, ibu bapak, tidak sekedar haram karena zat. Duku halal, ikan halal, beras halal, dia tidak haram secara zat, ya, secara zat. Makanya ulama mengatakan keharaman itu ada dua, haram karena zatnya, haram karena selain zat, yakni hukumnya. Zatnya haram, ini mutlak, udah jelas dan lazim kita paham. Tapi ada secara hukum dia haram. Satu di antaranya keharaman secara hukum itu disebabkan hak adami, karena gulul, karena kecurangan, karena ghasab. Yang ini Allah ungkapkan di dalam Al-Quran, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. May yaghlul, siapa saja yang berlaku gulul, curang, ya'ti bima, akan datang dengan apa? Ghalla, yang dia curangi, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Curang dengan takaran dan timbangan, walaupun sedikit yang hampir nyaris tidak curang, maka di hari kiamat kita datang menghadap Allah dengan membawa kecurangan itu. Bayangkan ibu bapak, apalagi kalau curangnya banyak. Yang tadi nyaris tidak curang saja masuk kategori perbuatan yang dianggap celaka di sisi Allah, dan bahkan ditempatkan di neraka wil, apalagi sempat curangnya banyak. Hilang dana haji 1,5 T misalkan. Itu kan enggak dikit tuh, Pak. Ya, itu bukan nyaris tak hilang itu. Ya, itu udah sengaja dihilangkan. Tapi yang seperti ini apa? Curang yang seperti ini ngeri lagi. Yang nyaris tak curang aja ngeri. Tapi kan beranggapan, ya enggak apa-apa, urusan dunia kan tidak sama. Ini kan urusan dunia, bukan cerita akhirat. Keliru besar. Ini pandangan, persepsi, paradigma yang keliru memandang dunia. Ini yang terkadang juga ada pengaruh, dunia akhirat harus seimbang. Kalau dunia begini, akhirat begini, harus seimbang. Padahal Al-Quran tidak ada menjelaskan dunia dan akhirat itu harus seimbang. Tidak ada ayat Al-Quran menjelaskan dunia akhirat itu harus seimbang, Pak. Yang ada akhirat yang utama, dunia ini jembatan menuju akhirat. Tidak ada akhirat dunia itu seimbang. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Adalah kalian fokus memperhatikan kampung akhirat, kehidupan di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagian kalian di dunia. Coba, ini seimbang enggak tuh?
Ambil bagianmu di dunia ini. Tapi mengambil dunia ini, apa maknanya? Mengambil sebagai sarana, sebagai fasilitas menuju kampung akhirat. Bukan menjadikan dunia akhirat seimbang. Ini kadang-kadang orang keliru. Ya. Salat sekedarnya, ibadah sekedarnya. Ini kan kerja penting juga. Ini harus seimbang. Padahal tidak ada teorinya seimbang dunia dan akhirat. Yang ada seimbang itu hablum minallah, hablum minan nas. Itu mesti. Dengan Allah baik, manusia juga baik. Hablum minallah mantap, dengan manusia juga mantap. Dengan manusia dijaga, dengan Allah dijaga. Salat kita pelihara, salat kita permantap, salat kita perbaiki. Sama tetangga tak baik, berjual beli kita curang, apalagi berhutang tak mau dilunasi. Ini yang dengan manusia tak baik, maka hablum minallahnya tak baik. Sebaliknya hablum minallahnya, hablum minan nasnya baik, hablum minallahnya tak baik, maka hablum minan nasnya dianggap tidak baik. Gotong royong rajin, bantu orang rajin, apalagi urusan tetangga kalau ada keperluan suka menolong, membantu, tapi tak sholat, sia-sia. Padahal ibadah pertama itu dicatat, dihisab kelak di hari kiamat, sholat. Ya, dia tidak sholat, tapi urusan sosial mantap, hablum minallah mantap, dengan tetangga baik betul. Tapi ibadah dengan Allah tak dijaga. Apa kata Sayyidina Umar? Allah saja mereka tipu, apalagi kalian. Maka yang seperti ini Sayyidina Umar kalau kaitan dengan bisnis muamalah Bapak Ibu, maka orang yang seperti ini dianggap Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak menganggapnya sebagai, tidak mau membawanya dalam urusan bisnis, ya. Kayaknya goyang, ya. Semoga ini tidak curang, Pak. Ya, jadi kalau Sayyidina Umar bin Khattab melihat orang seperti ini, kalau mau urusan muamalah, urusan dengan manusia, ditengok pertama itu sholatnya. Kalau mantap sholatnya, baik sholatnya, dia jaga sholatnya, nah maka mau Sayyidina Umar bermuamalah dengannya. Kenapa? Karena kalau bermuamalah dengan orang yang seperti ini, kata Sayyidina Umar, tidak sholat itu, maka kata Sayyidina Umar, Allah saja sengaja dan berani dia curangi, dia tipu, apalagi kita manusia ini. Nah ini pertanda apa Bapak Ibu? Hablum minan nasnya mantap, dengan Allahnya pun mantap. Nah ini baru seimbang. Kalau dunia akhirat itu tidak seimbang, Pak. Harus tetap fokus kepada kampung akhirat. Harus tetap fokus kita kepada urusan kehidupan setelah dunia, bukan urusan dunia. Dunia mesti diambil, dunia mesti di bagian kita harus diambil. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir itu jelas urusan dunia yang diambil itu apa? Ta'amun wa syarbun wa libasun wa nikah. Makan, minum, berpakaian, urusan nikah, rumah tangga, Pak. Karena ini kaitan dengan urusan dunia sebagai sarana menuju kampung akhirat. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali ke persoalan tadi, apa yang diungkapkan oleh Abu Lais As-Samarqandi tadi, itu mesti kita harus paham persoalan bisnis ataupun hukum-hukum seputar masalah jual beli. Lebih lagi Bapak Ibu, kondisi kita hari ini, zaman dimana kita menuju zaman 5 digit O, kata orang sekarang tuh kayak gitu, 5.0. Jadi udah lewat zaman 4.0. Itu udah mulai tren sekarang, udah naik. Kenapa? Karena zamannya robot ke depan, Pak. Bahkan di orang-orang di luar sana, di Eropa misalkan, di Jepang, Cina itu udah banyak tak mau menikah dengan perempuan.
nikahnya sudah dengan robot. Robot itu udah bisa dibeli sesuai selera keinginan, tinggal siapkan duit, bisa melayani urusan laki-laki di rumah tangga, mohon maaf, zahir maupun batin. Ini ya, ada teman kita yang kuliah S3 urusan IT, itu cerita begitu ya. Nah makanya ini ditandai satu ciri kenapa menuju kepada zaman 5.0, 5 digit O itu. Ini karena zamannya udah mulai robot mainnya. Jangan besok sholat pun lewat ya. Ya ini zaman udah mulai ngeri, kacau ini ya, sehingga semua pekerjaan, bahkan urusan masak, melayani di meja makan, itu robot udah bisa. Kemarin juga sempat kita tengok kan ya, kita tengok di media pemberitaan, bahkan di warung-warung, misalkan tempat jualan toko, itu kita belanja dilayani oleh robot. Tapi kita di Pekanbaru Indonesia belum ya. Ya di negara di luar sana sudah berlaku dan berkembang yang seperti ini. Nah, apa kaitan dengan jual belinya? Ini zaman semakin canggih, zaman semakin, teknologi semakin berkembang. Harusnya teknologi itu sebagai alat, Pak. Teknologi itu berkembang tidak salah, dan Islam sangat mendukung itu semua. Tapi perlu digarisbawahi, teknologi tak lebih sekadar alat. Kalau dalam bertransaksi, memudahkan kita bertransaksi. Misalkan dulu orang sebelum ada bank, orang kemana-mana bawa, kalau ada dulu orang tetua itu bawa model buntil, itu ada kantong duit. Jadi duit itu masuk dalam kantong, kemana-mana itu dibawa. Karena duit logam, duit emas misalkan, dalam itu dibawa Pak kemana-mana. Mau pergi safar itu dibawa, pergi haji itu dibawa, duit cash semua. Hari gini tidak perlu lagi, ada dengan jasa bank misalkan, kita bisa gunakan simpan uang dan kita bawa kartu debit dan kita bisa bertransaksi. Apalagi orang pergi haji, udah bisa transfer dan kita narik di ATM di sana, ya kan? Tanpa kita bawa uang cash misalkan. Habis stok dana yang cash, kita bisa tarik. Nanti ditukar dengan kurs rial misalkan. Itu terjadi, Pak. Tapi ingat, ini sarana memudahkan bertransaksi. Tapi ada hukum kaitan dengan bisnis yang kita tidak bisa nafikan. Tapi ketika kita tidak paham, kita menghukumi boleh aja semua. Misalkan kasus yang pernah kita singgung, COD, cash on delivery. Meski ini terjadi ikhtilaf, tapi kalau kita kaji secara mendalam, faktanya pendapat yang roji itu mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena transaksi itu jual beli harus saling menyerahkan, atau satu pihak penjual atau pembeli saling menyerahkan, atau saling menyerahkan. Penjual misalkan jual air, berapa nih, 3.000, penjual menyerahkan air, pembeli menyerahkan uang sebagai pengganti dari air nih 3.000. Atau salah satu pihak, pembeli atau penjual, yang menyerahkan, yang lain menunda. Contoh, penjual menyerahkan air, dia jual, dibeli oleh seseorang, tapi dibayar tunda, besok, seminggu lagi dibayar. Maka ini kan boleh. Seperti halnya yang pertama, boleh. Yang kedua ini juga boleh. Ini jenis jual beli kalau dalam istilah ekonomi namanya kredit. Atau fakta yang ketiga, si penjualnya menunda menyerahkan barang, tapi si pembeli menyerahkan uang senilai barang yang dibeli secara kontan, cash di muka. Berapa harga nih minuman nih, berapa harga jeruk nih, saya pesan sekian kilo, berapa harganya semua, 2 juta, nih duit 2 juta. Jeruknya kapan? Jeruknya belum ada, tunda 2 hari lagi, insya Allah besok datang, hari kedua saya kasih jeruknya.
Hari kedua saya kasih airnya. Maka jual beli yang seperti ini boleh. Tapi ada fakta yang keempat. Udah sepakat sama-sama menunda. Itulah fakta COD. Tapi Ustadz, ini kan kecanggihan teknologi. Mudahnya bertransaksi, amannya bertransaksi, kita bayarnya di tempat. Udah nyampe barang baru kita bayar. Ya. Nah, ini tak bisa dipungkiri hukum berkaitan dengan muamalah bisnis ini. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il kali bil kali. Nabi melarang jual beli kali bil kali. Kala yakla'u bermakna nasi'ah, menunda. Jadi jual beli yang dilarang adalah jual beli sama menunda. Menunda dalam artian pembeli penjual sama-sama menunda. Tidak menyerahkan barangnya secara langsung atau salah satu dari mereka yang menyerahkan, pembeli atau penjual. Pembeli menyerahkan berarti namanya nasi'ah. Penjual menyerahkan yakni jual belinya dengan bayar mundur atau disebut dengan kredit. Tapi kalau sama-sama menunda, ini masuk kategori jual beli yang dilarang. Ini disepakati oleh para ulama. Bai'il kali, bai'il ad-dain bid-dain la yajuz. Misalkan diungkapkan oleh Ibnu Munzir demikian. Ya, ini pendapat yang rajih mengatakan tidak boleh. Tapi ini terjadi di zaman kita hari ini, di saat teknologi berkembang, kemajuan berkembang, kebutuhan manusia pun berkembang. Nah, muncul transaksi dengan sistem COD, cash on delivery, bayar di tempat. Begitu juga kayak tadi malam hujan lebat, pori litak, keluar hujan lebat, malas misalkan, pakai sistem lewat aplikasi, transaksi lewat GoFood, coba kan dimudahkan tuh Pak. Bapak Ibu tak perlu langsung ke lokasi, apalagi kalau punya istri yang lagi ngidam, pengen nasi goreng jam 2 malam, itu cukup pakai aplikasi. Kemudahan kan? Tidak salah, boleh. Ini kemudahan yang diberikan oleh teknologi, kemajuan teknologi. Tapi perlu diperhatikan hukum berkaitan dengan transaksi seperti ini. Ya, fikih tentang bisnis, fikih terkait dengan muamalah tentang ini juga tidak boleh diingkari. Tidak boleh kita tutup mata. Kalau kita tidak memahami hukumnya dari transaksi yang kita perbuat, inilah yang diungkapkan oleh Abu Laits As-Samarqandi tadi. La yahillu lirrajul, tidak halal transaksinya. Contoh di GoFood tadi. Kalau cuma memandang ya kemudahan bertransaksi, kita belanja, pesan barang, makanan atau apa, nanti dibayar ditalangi oleh kurir, kurir belanja, pakai duit kurir, nanti setelah dibayar oleh kurir, kurir beli makanan, nanti setelah itu kurir ngantar kepada konsumen yang mesan. Melibatkan 3 pihak, konsumen, penjual, ya, dan yang ketiga kurir. Cuma kurir yang nalangi, pakai duit kurir, nanti udah nyampe ke rumah baru dibayar. Nah, dibayar apanya? Pertama duit makanan yang dipesan, pesan nasi goreng, pesan martabak Mesir. Berapa harga? 20.000 misalkan, duit makanan 20.000. Yang kedua dibayar jasa kurir. Satu waktu terjadi 2 akad, waktu bersamaan ketika diserahkan. Nah, ini duit apa? Makanan. Ini duit jasa kurir. Maka satu waktu ada 2 akad transaksi. Apa akad yang pertama? Akad jual beli. Yang kedua akad ijarah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad jelas, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqah. Nabi melarang 2 akad dalam satu transaksi. 2 akad satu transaksi, atau sebaliknya 2 transaksi 1 akad. Itu terjadi Pak dalam transaksi GoFood. Itu terjadi hari ini. Teknologi memberikan kemudahan, tapi hukum syara jangan diabaikan. Karena kalau sempat kita abaikan,
ketidakpahaman kita tak peduli tentang halal haramnya, kita hanya fokus kepada teknologi yang canggih yang memberikan kemudahan demi kemudahan, maka ini yang disebutkan oleh para ulama, salah satunya Abu Lais As-Samarqandi tadi, la yahillul lirrajul, tidak halal. Kenapa? Karena ketidakpahaman kita. Apalagi kita paham, para ulama juga mengatakan al-aslu fil af'al at-taqayyudu bil hukmi syar'i. Perbuatan manusia itu tidak ada yang bebas hukum, semua ada hukumnya. Perbuatan manusia tidak ada bebas di zona, tidak ada hukum, semua ada ketetapan hukumnya, apapun namanya Bapak. At-taqayyudu bil hukmi syar'i, terikat kepada hukum syarak. 1 dari 5 hukum perbuatan itu pasti ada, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tak ada perbuatan kita yang keluar dari 5 ini. Makanya termasuk bertransaksi bisnis, bermuamalah secara online, bermuamalah di dunia digital, itu juga perbuatan yang mesti at-taqayyudu bil hukmi syar'i, terikat kepada hukum syarak. Kalau kita tidak mau terikat kepada hukum syarak, inilah yang disebutkan oleh para ulama, harta yang kita miliki karena transaksinya tidak syar'i, meski zatnya halal, tapi harta yang kita miliki masuk kategori harta yang haram. Haram bukan karena zatnya, haram bukan karena punya orang, haram karena disebabkan oleh akad transaksi yang dilakukan tidak sah menurut ketentuan hukum syara, maka hartanya menjadi harta yang haram. Banyak lagi Bapak Ibu yang berbahagia, transaksi demi transaksi yang ke depan itu eranya digital, ya, menggunakan teknologi. Itu kita tidak bisa ingkari, kemajuan teknologi harus kita gunakan sebagai kemudahan demi kemudahan bertransaksi. Namun di sisi lain, ya, hukum syara tetap berlaku dan kita muslim terikat kepada hukum syara tersebut. Sehingga dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, dengan terikat kepada hukum syara, maka insya Allah, ya, transaksi demi transaksi yang kita lakukan akan mendatangkan keberkahan demi keberkahan. Tapi sebaliknya, hanya fokus kepada teknologi, kemajuan, kita tidak memahami, tak peduli halal dan haramnya, bisa maka transaksi yang kita lakukan mengantarkan kita pada transaksi yang diharamkan oleh Allah. Baik, ada waktu beberapa menit sebelum suruk, waktu suruk masuk. Kalau ada yang mau sharing bagi ibu bapak, dipersilakan. Silakan, Pak. Ada berapa menit? Ada lagi 5 menit. Ya. Silakan kalau ada yang mau, ya, sharing. Ya, Pak. Jadi bagaimana tindak lanjut jalan keluarnya bagi kita yang sering menggunakannya? Iya. Ya, transaksi yang seperti itu kan keharamannya, larangannya itu kan karena double akadnya. Sehingga solusinya dipisah akadnya, atau akadnya cuma satu dipakai. Itu makanya hukum secara fakta, ya, itu beda hukum GoFood sama GoSend. Ya, hukumnya beda. Kalau GoFood itu terjadi double akad di dalamnya, tapi kalau GoSend cuma satu akad. Jadi kita beli makanan, kita transfer langsung. Nanti gimana cara makanan bisa sampai ke kita? Dipakai menggunakan jasa kurir. Maka ini disebut GoSend. GoSend transaksinya boleh, ya, sampai ke rumah baru dibayar jasa kurirnya. Kita cuma bayar jasa antar makanan kurirnya. Tapi jual beli makanan yang kita mau pesan itu udah kita transfer, bayar duluan. Sehingga ya transaksinya aman. Itu kan bisa tinggal kita pilih aja, Pak. Apalagi teknologi ini kan alat manusia yang buat.
Tinggal nak atau tak nak aja kita. Kalau mau terikat ke syariat gampang dan mudah. Tinggal mengonsep, membuat sistem aturan teknologi yang sesuai. Kan gitu kan? Teknologi itu kita yang ngatur. Manusia. Kan manusia yang buat itu. Tinggal dibuat aja sistemnya syar'i. Cuma persoalannya yang buat ini punya pemahaman yang syar'i enggak tentang muamalah ini. Kalau punya gampang aja. Ya. Maka solusinya seperti transaksi yang Bapak tanyakan tadi, yaitu bisa pakai transaksi misalkan GoSend. Kita beli makanan kemana transfer duitnya. Nanti setelah itu ya maka menggunakan jasa kurir dan kurir yang akan mengantar ke rumah. Dan itu banyak terjadi juga kan hari ini, ya, dan itu bisa. Atau bisa jadi disyaratkan yang buka rumah makan, mana tahu aplikasi yang pakai aplikasi itu, yang buka rumah makan menggunakan jasa jual beli transaksi online ini menyediakan nomor rekening. Kan bisa aja kita milih pesan makan apa, di mana kita atau bisa jadi ditambah apa opsi pilihan ininya, fiturnya. Kita pilih di sana beli makanan di mana. Oh, muncul nomor rekening sana, kayak orang bayar SPP online lah. Ada pilihannya, bank apa gitu kan. Tinggal transfer duitnya. Udah, pakai milih jasa kurir yang ngirim ke rumah. Nanti jasa kurirnya yang kita bayar di tempat. Maka hukumnya halal. Gitu Pak. Jadi tinggal diatur aja faktanya dan disesuaikan dengan diperhatikan hukum-hukum syara, aturan syariat berkaitan dengan bermuamalah. Ya. Karena kalau kita tidak pahami ya teknologi ini bisa jadi terjebak kita. Seperti tadilah kita ceritakan tentang robot. Robot sudah bisa dipesan seperti perempuan, tergantung duitnya. Mohon maaf Bapak Ibu, ya, tergantung duitnya. Mahal duitnya boleh sesuai pesan, sesuai keinginan selera. Bisa masak, bisa ngidangkan makanan. Bahkan kalau kata teman kita yang lagi menggeluti itu, mengkaji itu, kata beliau, bahkan bisa berbicara layaknya mohon maaf suami istri. Papa makan papa, gitu. Bisa diformat kayak gitu. Jadi robotnya bisa kayak gitu Pak. Nah kalau ini terjadi dianggap ya kan ini kan robot, nah apa-apa. Bahkan mohon maaf, urusan di tempat tidur pun bisa dilayani oleh robot ini. Nauzubillah. Kalau dianggap oh ini kan enggak apa-apa, kan kemajuan, salah. Kalau itu terjadi itu perzinahan, maksiat. Kapan nikahnya dengan robot? Tapi itu terjadi Pak. Ya, bagi mereka yang tidak muslim ya, mereka misalkan di Jepang, Cina sana ya, mereka nganggap biasa. Bahkan nikah sama perempuan orang manusia ini ada tanggung jawab, kewajiban. Paling tidaknya balik kampung pas lebaran. Setahun sekali. Habis tidak. Nah, kalau itu kan cukup beli sekali, ya udah. Nggak ada mikir balik kampung dia. Kemana pergi kita dibawa. Tapi tetap maksiat, berzina, ya. Hukumi demikian. Nggak sekedar terpisah, ini teknologi, tidak. Sama dengan transaksi hari ini. Tidak bisa dipakai kaidahnya al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal muamalah itu boleh. Padahal muamalah itu at-tasarruful mal. Muamalah itu berkaitan dengan mengelola harta. Ada aktivitas mengelola, berarti ini perbuatan.
ada harta yang dikelola, ini berkaitan benda. Maka kalau dihukumi muamalah itu semuanya boleh, sementara faktanya muamalah itu berkaitan mengelola harta. Ada perbuatan di sana, ada harta di sana. Sehingga bukan muamalahnya mubah, tapi perbuatan ada hukum yang kita pilah. Ada hukum tentang perbuatan, ada hukum tentang benda. Tentang perbuatan apa? Al-aslu fil af'al at-taqayudu bil hukmi syar'i. Perbuatannya harus terikat kepada 5 hukum ini. Kalau tidak wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Bendanya memang mubah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Malam yarid dalilu tahrim, selama tidak ada dalil mengharamkan. Air nih benda, maka hukumnya mubah. Tidak ada dalil yang mengharamkan, maka tetap hukumnya mubah. Gitu. Nasi yang kita makan itu benda, mubah. Malam yarid dalilu tahrim, sampai tidak ada dalil mengharamkan, maka tidak ada dalil mengharamkan nasi, beras, maka hukum nasi atau beras tetap mubah. Tapi ini jangan ngantuk. Satu contoh saya buat. B2 benda, Pak. Maka benda mubah selama tidak ada dalil mengharamkan. Ternyata ada dalil mengharamkan, maka hukum mubahnya ya dipakai hukum yang terikat kepada dalil, keharaman dalil. Maka hukum B2 haram. Kenapa? Karena ada dalil mengharamkan. Tapi kalau dalil tidak ada mengharamkan, maka hukumnya tetap mubah. Sehingga kalau kaidah dipakai muamalah semuanya mubah, ini. Sehingga perbuatan yang seperti tadi juga mubah. Transaksi GoFood jadi mubah. Padahal di sana ada double akadnya. Gitu. Ya, transaksi-transaksi yang lain itu jadi mubah. Meski ada ini transaksinya kan muamalah. Jadi al-aslu fil muamalah al-ibahah. Padahal muamalah itu ada perbuatan, ada bendanya. Nah, yang tepat itu apa? Mendudukkan ada hukum perbuatan, ada yang berkaitan hukum benda. Hukum perbuatan terikat kepada syariat, hukum benda hukumnya tetap sesuai hukum asal, yakni mubah selama tidak ada dalil mengharamkan. Maka dari itu Bapak Ibu, kembali sebagai penutup kajian, apa yang diungkapkan oleh Abu Lais tadi, ini menjadi renungan perhatian bagi kita. Tidak halal bagi seorang melakukan transaksi jual beli termasuk jual bisnis selama tidak memahami, ketika tidak memahami fikih tentang bab jual beli. Sederhananya Ibu Bapak, jangan melakukan transaksi yang baru yang kita kenal sebelum kita ngerti hukumnya apa. Jangan menggiurkan, tergiur dengan keuntungan, ya kan? Penawaran jasa misalkan apa gitu, investasi emas, jual beli bisa ngangsur. Ini kan untung nih, kita punya PT berapapun bisa punya emas, diangsur aja Pak. Padahal ada hukum di sana. Pastikan dulu hukumnya, cari dulu hukumnya, bertanya dulu kepada yang tahu tentang perkara itu, bisnis itu, baru kita lakukan bisnis tersebut. Ketika sudah jelas statusnya halal, lanjut, maka kita buat, kita lakukan. Kalau tidak, stop. Karena ibaratkan orang bawa kendaraan, kalau larinya udah kencang, orang yang kencang ngebut menikmati bawa kendaraan, itu suruh berhenti itu susah Pak. Tapi kalau Bapak Ibu mau berangkat baru mau ngidupkan, suruh berhenti itu gampang aja. Begitulah perumpamaan. Kalau Bapak Ibu sudah geluti bisnis, bisnis itu menguntungkan, Bapak Ibu sudah menikmati, itu datang orang menjelaskan tak boleh, itu suruh ibarat bawa kendaraan kencang menikmati ngebut suruh berhenti. Itu susah Pak. Tapi kalau Bapak Ibu baru ngidupkan motor, suruh stop jangan jalan, itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Bahaya bagi orang dan diri kita juga tidak ada. Dan berhentinya pun gampang. Kalau tidak berhenti, dah tinggal matikan aja, lagi orang belum jalan kok. Tapi coba orang ngebut, dia menikmati, anak-anak muda ngebut gitu kan, menikmati ngebut itu.
suruh berhenti, berhenti dikasih ini. Oh, itu bahaya itu. Bahaya bagi dirinya, bahaya bagi orang lain. Begitulah kalau dah menikmati bisnis, untungnya sudah luar biasa, kita diuntungkan dengan bisnis tersebut. Nah, datang orang menjelaskan hukumnya, mengingatkan tentang transaksi bisnis kita lakukan itu boleh atau tidak, itu sama dengan orang ngebut suruh mendadak berhenti. Fatal akibatnya. Maka supaya jangan fatal bagi kita dan orang lain, sebelum kita mulai ya berbisnis, andaikan itu bisnis yang baru, beda kalau bisnis udah lazim. Ya, belanja ke pasar nih